Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-580. Video ini akan menjelaskan tentang bab 5, peningkatan mutu puskesmas atau PMP, standar 5.4, pelaporan insiden keselamatan pasien, dan pengembangan budaya keselamatan. Kriteria 5.4.1. Dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis akar masalah, dan penyusunan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan dan pencegahan potensi insiden keselamatan pasien. Pokok pikiran dari kriteria ini, kriteria 5.4.1 meliputi A. Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. B. Insiden keselamatan pasien terdiri atas 1. Kondisi potensial cedera signifikan atau KPCS. 2. Kejadian nyaris cedera atau KNC. 3. Kejadian tidak cedera atau KTC. 4. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. Dan 5. Kejadian sentinel atau KS. C. Upaya keselamatan pasien dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden. Jenis insiden terdiri atas insiden sebagai berikut. 1. Kejadian tidak diharapkan atau KTD adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Misalnya, pasien jatuh dari tempat tidur dan menimbulkan luka pada pergelangan kaki. 2. Kejadian tidak cedera atau KTC adalah insiden yang sudah mengenai atau terpapar pada pasien tapi tidak terjadi cedera. Misalnya, perawat salah memberikan obat kepada pasien. Obat telah diminum tetapi pasien tidak mengalami cedera. 3. Kondisi potensial cedera signifikan atau KPCS adalah semua situasi atau kondisi terkait selain dari proses penyakit yang berpotensi menyebabkan cedera signifikan atau kejadian sentinel. Misalnya, disease shock rusak. Walaupun belum ada pasien, tetapi berpotensi menyebabkan cedera signifikan. 4. Kejadian nyaris cedera atau KNC adalah insiden yang terjadi tetapi belum mengenai atau terpapar pada pasien karena dapat dicegah. Misalnya, ketika perawat mau memberikan obat kepada pasien, saat mengecek, ternyata obat yang diberikan oleh farmasi adalah milik pasien yang lain yang namanya mirip, sehingga obat tersebut tidak jadi diberikan. 5. Sentinel adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan atau unexpected occurrence yang menyebabkan atau mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Kejadian sentinel dapat berupa A. Kematian yang tidak diduga, termasuk dan tidak terbatas hanya pada 1. Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit atau kondisi pasien. Contoh, kematian akibat proses transfer yang terlambat. 2. Kematian bayi aterem. Dan 3. Bunuh diri. Kejadian sentinel yang lain adalah B. Kehilangan permanen fungsi yang tidak terkait penyakit atau kondisi pasien. C. Tindakan salah sisi, salah prosedur, dan salah pasien. D. Penculikan anak, termasuk bayi atau anak dikirim ke rumah yang bukan rumah orang tuanya. Dan E.
perkosaan, kekejaman di tempat kerja seperti penyerangan yang berakibat kematian atau kehilangan fungsi secara permanen, atau pembunuhan yang disengaja atas pasien, anggota keluarga, staf, dokter, pengunjung, atau vendor atau pihak ketiga ketika berada dalam lingkungan puskesmas. Selanjutnya pokok pikiran yang D, pelaporan insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut pelaporan insiden adalah suatu sistem untuk mendokumentasikan laporan insiden keselamatan pasien. Pelaporan insiden terdiri atas laporan insiden internal dan laporan insiden eksternal. E, sistem pelaporan diharapkan dapat mendorong individu di dalam puskesmas untuk peduli akan bahaya atau potensi bahaya yang dapat terjadi pada pasien. Pelaporan juga penting digunakan untuk memantau upaya pencegahan terjadinya kesalahan atau error, sehingga dapat mendorong dilakukannya investigasi. Di sisi lain, pelaporan akan menjadi awal proses belajar untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. F, puskesmas perlu melakukan analisis dengan menggunakan matriks pemeringkatan atau grading risiko yang akan menentukan jenis investigasi insiden yang dilakukan setelah laporan insiden internal. Investigasi terdiri atas investigasi sederhana dan investigasi dengan root cause analysis atau RCA. Investigasi menggunakan analisis akar masalah atau RCA terdiri atas investigasi sederhana untuk grading risiko warna hijau dan biru, dan investigasi komprehensif untuk grading risiko warna merah dan kuning. Pada kejadian sentinel tidak perlu menimbangkan warna grading. G, puskesmas perlu menetapkan sistem pelaporan pembelajaran keselamatan pasien puskesmas atau SP2KPP. Insiden yang meliputi kebijakan, alur pelaporan, formulir pelaporan, prosedur pelaporan, insiden yang harus dilaporkan internal, yaitu semua jenis insiden termasuk kejadian sentinel, kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, dan kejadian potensial cedera signifikan. Sementara itu, laporan eksternal yang dilaporkan adalah IKP atau insiden keselamatan pasien yang termasuk pada jenis insiden KTD dan kejadian sentinel yang telah dilakukan analisa akar masalah atau RCA dan rencana tindakan korektifnya. Ditentukan juga siapa saja yang membuat laporan, batas waktu pelaporan, investigasi, dan tindak lanjutnya. H. Pelaporan insiden keselamatan pasien dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan elemen penilaian dari kriteria 5.4.1 adalah meliputi A. Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien dan kepala puskesmas yang disertai dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut terhadap insiden. Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan regulasi, dokumen, dan siap untuk diwawancarai. B. Dilakukan pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien atau KNKP terhadap insiden, analisis, dan tindak lanjut sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan. Di sini Sobat Sehat harus menyiapkan dokumen dan siap untuk diobservasi serta diwawancarai oleh surveyor. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 5.4.1. Kita akan bertemu di video 581 untuk membahas tentang bab 5 peningkatan mutu puskesmas atau PMP
Standar 5.4 Pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan. Kriteria 5.4.2 Tenaga kesehatan pemberi asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.